Hari ini kita betul-betul merayakan Paskah, hari kemenangan, karena Kristus sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Bagi ini saya akan berikan satu tema, kebangkitan Kristus adalah bukti rencana Allah itu tergenapi. Yohanes 11
ayat yang ke-25. Saya salah mencatat ini saudara. Oke, kita sama-sama baca. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, ini dikatakan oleh Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus. Dia mengatakan akulah kebangkitan. Artinya hidup dan mati seseorang, dia punya kuasa di dalam dunia dan hidup kekal. Nah saudara, saya katakan kepada saudara sekali lagi, kebangkitan Yesus bukanlah kebetulan, bukan pula direkayasa. Seringkali kita mungkin berpikir bahwa kebangkitan Yesus itu direkayasa. Namun kebangkitan Yesus adalah fakta terbesar dalam sejarah manusia. Karena kebangkitannya merupakan puncak penggenapan janji Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat hidup dalam pengharapan dan kuasanya. Nah saudara, ini sangat penting. Memang dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Dia harus mati. Tetapi dia juga harus bangkit. Untuk menandakan puncak kemenangan bahwa segala yang direncanakan Allah adalah sudah tergenapi. Apa yang dilihat dunia dan murid-murid saat Tuhan Yesus dikuburkan. Saudara, apa yang dilihat dunia dan murid-murid ketika Tuhan Yesus harus dikuburkan, ketika disalib dan dikuburkan, nah mereka mungkin melihat seperti benih yang gagal. Murid-murid mungkin merasa rencana Allah sudah selesai, ya. Mungkin murid-murid sudah berkata, aduh berakhir sudah. Namun mereka lupa satu hal, Allah tidak mengubur Tuhan Yesus untuk membuangnya. Amin. Dia menanamnya. Jangan lupa, dia menanamnya. Lalu mungkin banyak komentar. Tuhan kok mati? Itu ya saudara ya. Kalau Tuhan mati, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi dia mati dan dia punya kuasa untuk hidup kembali. Itulah Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, dan ini membuktikan bahwa yang kita anggap sebagai akhir, tetapi bagi Allah merupakan awal dari sebuah kehidupan berkelimpahan yang baru. Amin. Sekarang kita menikmati kelimpahan hidup yang baru di dalam Kristus. Sama dengan beras, benihnya kalau nggak ditanam dengan petani, saudara dan saya pikir, saya percaya kita akan tidak kelimpahan, sulit makan. Walaupun punya uang, mungkin kita tidak akan makan uang ya. Nah, bahwa kebangkitan Yesus betul-betul membuktikan bahwa dia adalah anak manusia, anak Allah yang hidup. Dia manusia 100%, lahir dari seorang ibu, tapi dia juga Allah 100% yang turun ke dunia. Nah, berbahagialah saudara dan saya hari ini yang merayakan kemenangan, bahwa karena dialah saudara dan saya sekarang dipulihkan menjadi ahli waris. Kemarin perumpamaan anak yang hilang, saudara dan saya dikembalikan dengan posisi jubah yang indah, cincin sebagai materai, tanda bahwa itu saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Saya ingin mengatakan kepada saudara, apa dampak kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, hidup kekal adalah nyata, bukan seperti candu. Ada orang yang mengatakan bahwa beragama itu seperti candu. Saudara, itu dikatakan oleh Karl Marx. Dia hidup pada tahun 1918 sampai 1983. Mungkin saudara bingung, Karl Marx ini siapa? Dialah bapak komunis. Pahamnya dipakai seperti itu. Dia mengatakan agama itu seperti candu. Maksudnya dia memberikan agama itu memberikan ilusi kebahagiaan, memberikan harapan palsu. Wah, seperti fata morgana. Nah, kehidupan kekal yang berkelimpahan itu benar-benar saudara dan saya akan menikmati. Itu yang membuat manusia bertahan walau hidupnya sulit di dunia. Saya ingin bertanya kepada saudara, coba bayangkan saudara ya, kalau saudara tidak punya pengharapan hidup kekal, coba bayangkan saudara. Saya percaya kalau tidak ada harapan kehidupan yang kekal, yang berkelimpahan, kuburan itu pasti lebih banyak dari perumahan. Coba kalau manusia itu tanpa pengharapan,
tanpa agama ya. Kira-kira kalau dia menghadapi persoalan kehidupan yang rumit dan menderita, dia pilih mati apa pilih hidup? Ternyata kematian itu lebih baik daripada hidup. Loh, intinya begitu ya. Nah, saya percaya kalau kita saudara dan saya tidak punya pengharapan kehidupan yang kekal, ketika kita menghadapi penderitaan di dalam dunia ini, saudara tidak akan pernah bertahan. Untuk apa saya bertahan? Lebih baik mati, selesai. Betul. Kuburan itu akan jadi lebih banyak daripada perumahan, saudara. Kenapa kita tidak bunuh diri? Karena agama mengatakan bunuh diri adalah dosa. Saudara paham? Akhirnya karena kata-kata itu manusia tidak bunuh diri sembarangan. Walaupun ada yang bunuh diri, tapi kalau dibandingkan sedikit persentasenya ya. Nah, karena pengharapan itulah kita mau bertahan dalam hidup ini. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan takut saudara. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Jadi kematian bagi orang percaya hanyalah tidur sejenak. Untuk dibangkitkan di dalam kemuliaan. Tuhan ingin keselamatan itu kita miliki semua. Tuhan memberikan kesempatan buat kita hidup untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh menerima Yesus, kita percaya anugerahnya, tapi kalau kita tidak hidup sesuai kehendaknya, Dia akan menolak kita. Hidup kita di bumi menentukan. Sebagai orang percaya, maka hidup kita harus melahirkan tindakan sebagai orang percaya. Nah, kalau kita orang percaya, tapi hidup kita tidak mencerminkan sebagai orang percaya, apakah kita disebut orang percaya? Enggak, saudara, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi banyak orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus telah dibangkitkan, tetapi masih hidup dalam hidup yang lama. Bau kematiannya itu tetap dibawa, saudara. Kita ngaku kita orang percaya, kita ngaku kita menerima kebangkitan dan anugerah Tuhan Yesus, tetapi masih membawa kepahitan, kemarahan, kebencian, kebohongan, dan lain-lain. Nah, saudara, seringkali kita seperti itu, Mas. Lepaskan semuanya. Saya percaya kehidupan saudara akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat kita. Dia ingin hari ini memberikan saudara dan saya kemenangan yang luar biasa. Mari kita song-song pasca kemenangannya dengan hidup yang baru. Amin. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin